Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afhamana bi syari'atil kiram wa akramana bi syahri ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ij'al jama'iyatana jama'iyatan marhumah wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah. Allahumma iftah ma sami'a qulubina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma inna ila siratal mustaqim. Allahumma inna ila siratal mustaqim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. وقال تعالى أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi ini kita masih sehat walafiat, dan insyaallah kita akan diberikan oleh Allah berbagai fasilitas. Unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu ghafurur rahim. Berikan oleh Allah surga penuh takwa yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga, dan akan disiapkan istri-istri yang cantik-cantik di dalam surga tersebut. Mudah-mudahan puasa kita akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki tersebut. Amin. Salam dan salam kita teruskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka penting. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku meninggalkan dua hal yang sangat penting. Jika kalian berpegang teguh kepada yang kedua itu, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulih. Tema kajian kita pada pagi ini adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tema ini cukup berat karena kajiannya sangat dalam. Hadirin kaum muslimin, jumhur atau katakanlah secara umum para ulama mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sudah final, yang tidak ada keraguannya. Fungsinya adalah hudan linnas, memberi petunjuk untuk umat manusia. Al-Quran mewafaqkan kita oleh Muslim sebagai pedoman hidup, sumber daripada segala sumber ajaran agama kita. Para ahli tafsir dalam kitab Ulumul Quran yang menulis bahwa Al-Quran itu tidak-tidaknya mengandung ada beberapa hal penting. Pertama, menyangkut dengan masalah usul din. Usul din adalah menyangkut ajaran tauhid yang dari penelitian kita ada 2/3 pada pasal Makkah atau ayat-ayat Makkiyah 4.000 lebih ayat itu adalah ayat-ayat tauhid. Pada pasal Makkah Rasulullah mengajak umat
untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya dan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, menjelang hijrah barulah mulai turun perintah salat, yaitu ajaran tentang ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bermunajat dengan Allah itu diatur dalam Al-Quran dan diperinci oleh hadis atau sunnah Rasul. Yang ketiga adalah mengenai hukum dan peraturan-peraturan. Kalau menurut Profesor Harun Nasution mantan rektor INTU Jakarta, dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, ada sekitar 300 ayat hukum. Setelah diteliti lagi, dari 300 itu hanya beberapa ayat atau ayat saja yang menjelaskan tentang hukum-hukum secara rinci. Di antaranya adalah menyangkut dengan siapa yang boleh dinikahi. Ini adalah hal yang sangat mendasar, sehingga Allah tidak memberi peluang untuk ijtihad untuk berdebat. Karena menyangkut dengan keutuhan keluarga, tentang kewarisan, Allah juga merinci siapa yang menjadi ahli waris dan bagaimana menyelesaikannya. Meskipun itu telah ada, ternyata dalam kenyataannya perdebatan, pertengkaran, gugatan tentang harta warisan juga tidak kunjung selesai. Kemudian Al-Quran juga mengandung tentang janjian baik dan janjian buruk, tarhib wa tarhib, tabsyir wa indar, peringatan-peringatan Allah. Orang-orang yang beramal saleh akan diberikan kegembiraan kesenangan itu surga. Orang-orang yang berbuat jelek, amal-amal yang tidak benar, maka disiapkan Allah juga tentang neraka. Kemudian Al-Quran juga mengandung tentang cerita-cerita dan riwayat-riwayat para nabi, para umat-umat terdahulu diceritakan. Yang paling lengkap adalah diantaranya tentang kisah Nabi Yusuf. Tetapi yang paling banyak di dalam Al-Quran ceritanya adalah tentang Nabi Musa. Karena perdebatan, pertengkaran, pertentangan dengan Fir'aun yang satu-satunya di dunia menyatakan Tuhan dirinya. Selanjutnya adalah inilah yang menjadi topik kita pada pagi ini. Al-Quran juga berisi tentang pokok-pokok dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang turun surah Al-Alaq juga telah memberitahukan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pakar pendidikan menyatakan bahwa 5 ayat surah Al-Alaq ini menyatakan fondasi penting tentang bagaimana pendidikan keilmuan ke depan, bahwa menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran juga ada tentang tantangan atau tahaddi dari kaum muslimin jamaah subuh yang berbahagia. Seiring dengan tema Al-Quran dan ilmu pengetahuan, baik Profesor Penasihat dalam bukunya membukukan Al-Quran, ada juga ahli yang terakhir yaitu Profesor Dr. Abdul Fattah, Dekan Fakultas Hukum Al-Azhar University Kairo, menjelaskan bahwa apakah Al-Quran juga mengatur tentang ilmu pengetahuan sains ataukah tidak. Ada 2 kelompok yang sampai sekarang masih tetap permanen perdebatan ini. Ketika kejayaan Islam di akhir-akhir Khalifah Harun al-Rasyid yang dikenal dengan kejayaan Islam dari segala agama. Tapi di antara para ahli Islam
seperti Abu Musa Asy-Syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran tidak dibicarakan tentang ilmu pengetahuan sains atau ilmu terapan, karena para sahabat-sahabat utama Nabi tidak pernah mendiskusikan atau menulis atau membahas tentang ini. Tetapi di antara kelompok Imam Ghazali dan lain-lain menjelaskan bahwa dan umumnya memang itu yang kita Indonesia atau di kalangan umat Islam juga, Al-Quran itu adalah sumber segala ajaran dalam kehidupan Islam, termasuk mengatur tentang ilmu pengetahuan. Ada sekitar 744 ayat, ada yang mengatakan 724 ayat. Allah berbicara tentang kata ilmu dengan berbagai variasinya, dan termasuk tadi surat pertama turun tadi, Allamal insana ma lam ya'lam, allama bil qalam, mengajar dengan pena, kemudian mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Dan banyak sekali ayat-ayat kata mereka yang menjelaskan bahwa Al-Quran mengatur seluruh tatanan kehidupan, termasuk sains dan teknologi. Yang tidak sependapat mengatakan bahwa apakah betul Al-Quran dijelaskan tentang ilmu pengetahuan sains. Kenapa? Ilmu pengetahuan sains itu kata mereka itu merupakan hasil penelitian manusia berdasarkan akalnya, sementara akalnya terbatas, kemampuannya terbatas, dan hasilnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan sepanjang zaman. Pasti akan berubah-ubah pemikiran manusia. Ketika bicara tentang penerapan hukum Islam dari segi hukum, pernah seorang profesor ketika Khatib itu berdiskusi dalam sebuah ujian, dia memang mengatakan ketika kita membahas sesuatu peraturan yang didasarkan dicari dari Al-Quran lalu dijadikan pasal-pasal, apakah itu bukan namanya merendahkan kedudukan Al-Quran dan kitab suci yang oleh umat Islam itu adalah sangat tinggi, tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran manusia. Pemikiran manusia itu adalah relatif temporal. Apalagi kalau menyangkut dengan hal-hal yang menyangkut dengan mistis, hal-hal yang zat Allah, hal-hal yang gaib, sehingga ketika dibicarakan tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana, lalu dibahas tentang masalah santet, sampai detik ini sudah puluhan tahun berbagai profesor doktor hukum di Indonesia, bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara hakim akan memutus, karena itu masalahnya bukan masalah nyata. Sementara kaidah sufi yang populer di kalangan ahli hukum atau fikih adalah nahnu bizawahir wallahu yatawalla bisawahir. Kita diperintah oleh Allah untuk menetapkan hukum segala sesuatu yang nyata, urusan yang rahasia, yang batin itu adalah urusan Allah, bukan kemampuan manusia. Inilah perdebatannya. Profesor Abdul Fattah dalam sebuah seminar dia mengatakan bahwa kalau mengatakan Al-Quran tidak mengatur ilmu pengetahuan sains itu keterlaluan, pendapat itu kata beliau. Tetapi mengatakan bahwa segala sesuatu teori-teori ilmu pengetahuan sains itu ada dalam Al-Quran, dia mengatakan bukan berlebihan. Sehingga Profesor Quraisyah punya membumikan Al-Quran, bicara tentang masalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan sains bukan gampang seperti ketika lampu mati lalu hari gelap. Tidak seperti itu. Utamanya kata beliau adalah Al-Quran dan Al-Nas petunjuk-petunjuk, wabayyinati dan huda wal furqan, bukti-bukti kebenaran daripada Al-Quran tersebut. Nah, oleh sebab itu kata beliau,
ketika orang mencoba menghubungkan sains pengetahuan dengan Al-Quran, jangan hanya sekedar mencocok-cocokkan. Wah, ini kan ada dalam Al-Quran, ini kan ada dalam Al-Quran. Al-Quran bukan stempel itu, kata beliau. Tetapi hadirin kaum muslimin, sepanjang sejarah perjalanan Islam, yaitu bangunnya, ada dua aliran besar sesungguhnya di kalangan internasional. Ketika pemikir-pemikir Islam seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Baskawi, dan lainnya berdebat bertentangan dengan aliran Imam Ghazali. Mereka yang awal itu ahli kedokteran, ahli kimia, ahli astronomi, ahli matematika, ahli biologi, dan lainnya, memang itu tidak pada fase awal Islam. Tetapi ketika telah dipelajari oleh mereka filsafat-filsafat barat, lalu bahasanya diislamisasikan oleh mereka, lahirlah teori-teorinya. Dan bahkan juga banyak ahli-ahli lainnya di Córdoba, Spanyol ketika menjadi pusat kebudayaan Islam. Kita mengenal bahwa ketika umat Islam begitu getolnya mengembangkan sains ilmu pengetahuan dengan budaya membaca, dikenallah pusat pemerintahan Islam itu pustaka yang terbesar di dunia. Ketika oleh para orang-orang Eropa yang belajar ketika itu para belum lagi sebagus sekarang, mereka datang ke pemerintahan Islam yang belajar dikirim anak-anak mudanya, lalu diganti dan dibawa ilmu-ilmu itu ke barat. Ketika terjadi penghancuran Islam dengan dikenal dengan kebakaran kota Seribu Malam tersebut, maka yang dihancurkan pertama oleh barat itu apa? Pusat-pusat ilmu pengetahuan sains, yaitu perpustakaan. Sebagian dibawa oleh mereka ke barat dan dikembangkan, maka lahirlah ahli-ahli ilmu barat. Dari buku aslinya adalah karangan daripada ahli-ahli kita. Perdebatan yang kita maksud tadi adalah bahwa kalangan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Qurazi itu mendasarkan pemikirannya dengan menonjolkan daripada arah pemikiran. Tetapi Imam Ghazali mengatakan bahwa mentafsirkan dan mentakwilkan Al-Quran dengan arah itu terjadi dalam perdebatan. Bahkan yang paling parah sekali tak terjadi saling kafir mengkafirkan. Inilah dikenal dengan zaman kemunduran Islam. Oleh sebab itu kata Profesor Rawata, termasuk dengan Profesor Dr. Quraisyah, bagaimana kita menyikapi? Abdul Fattah mengatakan ayat-ayat Al-Quran memang telah mengatur prinsip-prinsip dasarnya tentang apa saja yang akan dilakukan oleh manusia, termasuk dengan pengembangan teknologi. Kalau seandainya, kata beliau, tidak ada dan tidak mau umat Islam untuk membahas mengembangkan sains ilmu pengetahuan dari Al-Quran, tentunya umat Islam akan jauh dari Al-Quran. Inilah disebut dengan orang-orang yang menjauhkan Al-Quran daripada umatnya, sebenarnya gejala. Inilah dilakukan oleh barat, mengatakan bahwa serahkan urusan agama kepada kaisar, kepada pastu, serahkan urusan pemerintahan kepada raja. Ilmu pengetahuan tidak boleh menyentuh urusan agama. Ini yang akhir-akhir itu dikembangkan oleh orang sekuler, bahwa Al-Quran tidak usah mentaati masalah perkembangan terkini. Inilah yang menjauhkan Islam, kata Profesor Abdul Fattah dan Profesor Quraisyah. Antisipasi kita adalah bahwa ketika kita melakukan penelitian ilmu terbaru, maka pemikir-pemikir kontemporer Islam di era milenial ini mendasarkan seperti pemikir-pemikir awal daripada tokoh-tokoh Islam itu yang melahirkan karya-karya besar, maka Al-Quran adalah menjadi landasan pijakan. Bukan berarti bahwa seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Baskawi itu tidak memahami Islam. Pada zaman mereka itu tidak ada pemisahan spesialisasi keilmuan daripada seorang tokoh. Bisa jadi dia adalah astronom, mengenal daripada ilmu-ilmu pembintangan dari lainnya, tetapi mereka juga memahami Al-Quran dari segi fikihnya, dari segi tafsirnya. Tetapi yang ditonjolkan adalah ahli filosofnya dari mereka, Ibnu Sina dari kedokterannya. Hadirin kaum muslimin.
Tetapi zaman era sekarang bahwa orang akan mengambil sosialisasi kalau bukan bidangnya, maka dia tidak ahli bercakap-cakap tentang itu. Inilah yang menjadikan pemisahan daripada penguasaan ahli kita, sehingga dikatakan oleh Profesor Sosial dan Abdul Fattah, inilah yang menjadi umat Islam ketinggalan daripada umat-umat barat. Mereka mengatakan bahwa kalau umat Islam ini sains teknologi dikuasai oleh umat Islam lagi, yuk mari kita pelajari Al-Quran, mari kita dalami dan kita kembangkan dengan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Insya Allah di era milenial ini akan lahirlah tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kemampuan sains teknologinya yang bisa dibanggakan. Ketika Profesor Dr. B.J. Habibie meskipun backgroundnya bukan daripada Islam, tetapi keislamannya sangat kuat, umat Islam Indonesia dan dunia sangat bangga bahwa Profesor Habibie dibidangkan kegiatan yang mampu mengembangkan dan kepribadiannya dan kebahagiaan seorang tokoh Islam. Tetapi sejak meninggal beliau, terjadilah keredupan di negeri ini. Mana tokoh-tokoh yang bisa diandalkan untuk mengembangkan sains teknologi daripada segi Al-Quran? Inilah kehilangan kita, inilah masalah kita semua. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, sikap kita, kata Profesor kata Profesor Polisi yang ini itu di dalam Al-Quran itu isyarat-isyarat Al-Quran sudah sangat jelas bahwa kata Allah dalam surah Fatir ayat 28 dibacakan tadi, innama yakhshallahu min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Mufassir menjelaskan ulama adalah orang yang berilmu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan ayat-ayat kauniyah tetapi juga ayat-ayat dalam kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, agar umat Islam tidak lagi menjadi kabur, maka kita gerakkan daripada keluarga kita dan masyarakat kita sehingga Al-Quran tidak asing di tengah-tengah kehidupan umatnya. Itulah makanya Profesor Sosial membuat judul tema bukunya adalah Membunyikan Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.